Hai nak, kamu apa kabar? Ayah dengar kamu lagi terjebak hutang pinjaman online ya. Kamu kok nggak cerita sih sama ayah? Kenapa? Takut? Jangan takut. Ini memang konsekuensi yang harus kamu hadepin. Tapi ayah pengen kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Ayah dulu pernah ngelewatin hal serupa. Dan di sini ayah akan coba ngarahin kamu dan bersama-sama kita cari solusinya. Oke, satu-satu yuk kita strategiin sama-sama. Nah, jadi ayah pernah dengar sama pepatah ini. The borrower is slave to the lender. Kalau bahasa Indonesianya, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Nah, dari kalimat ini, apa sih yang bisa kita pelajarin? Bahwa jika kamu berhutang, kamu jadinya mempunyai mental seorang budak. Tahu kan budak itu kayak apa? Dan ayah yakin, orang atau bank atau platform pinjaman online itu nggak pernah kepikir menjadi majikan. Tapi kenyataannya, mereka menjadi masternya kamu atau majikan kamu. Mungkin itu kenapa namanya kalau di bank itu Mastercard. Tapi ya nggak cocok kalau majikan card ya. Oke. Yang pasti mental budak itu nggak enak rasanya. Kita bisa lihat dari cara orang jalan. Apakah dia punya uang 100 juta di bank? Atau dia punya utang 100 juta di bank? Cara jalannya pasti beda. Dan mental budak artinya ketika kita tidur pun kita nggak bakalan tenang. Karena mimpi kelibet utang. Nggak akan pernah damai. Sering takut dan khawatir. Cepet iri hati terus marah. Jangan sampai punya mental budak. Jangan berhutang. Ayah nggak ingin anak ayah hidup seperti ini. Ayah tuh pengen kamu keluar dari jeratan hutang supaya kamu apa? Bisa hidup bebas. Nah, ayah tuh punya beberapa solusi untuk kamu ya. Karena ayah ingin kamu belajar untuk bertanggung jawab. Dan ayah percaya bahwa kamu pasti bisa menyelesaikannya. Yang pertama, kalau kamu daftarin diri kamu ke pinjaman online, kamu punya credit card atau kamu suka lakuin pembayaran dengan sistem pay later, apa? Stop. Tolong tanya dulu ke diri kamu sebelum kamu membeli sesuatu. Apakah saya membutuhkannya? Kalau emang kamu betul membutuhkannya dan kamu sanggup, ya silakan dibeli. Tapi kalau enggak, ya jangan dibeli, sesimpel itu. Karena kalau kamu nggak sanggup dan kamu nggak ada duitnya, kamu malah nanti nambahin hutang ke pinjol, credit card atau pay later kamu. Dan ayah saranin untuk kamu pakai apa? Pakai debit card aja. Karena kamu betul-betul bisa limit pemakaian duit kamu dengan duit yang kamu punya aja. Bahkan bayar dengan uang tunai itu akan lebih bisa disiplin loh. Yang kedua, kamu bisa ke penggadaian resmi ya. Atau kamu bisa jual barang bekas kamu. Ayah sering tuh ya lihat anak zaman sekarang nih bikin akun tuh di sosmed jualan pre-love items gitu istilahnya. Jadi daripada kamu kumpulin barang-barang bekas di rumah atau di kamar kamu, ya mending kamu jual aja karena mungkin orang lain bisa pakai kan. Akhirnya kamu bisa share ke orang-orang gitu kan. Yang ketiga, ayah saranin kamu kalau bisa cari pekerjaan sampingan. Ini akan sangat membantu kamu. Ini mungkin kedengaran ekstrim ya, tapi demi nggak menjadi budak dan terlibat lebih dalam dengan hutang, kamu bisa ambil pekerjaan jadi reseller atau ojek online. Ingat ya, ini hanya sementara loh sampai hutang kamu lunas. Bukan selamanya. Nah ini ada lagi yang keempat. Ya udah pasti jangan lanjut minjem ke orang lain atau pinjaman online lainnya. Karena itu akan membuat hutang kamu berkelanjutan dan tidak menyelesaikan masalah. Dan apa? Mulailah membayar hutang kamu dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Misalnya nih, hutang di pay later 1 juta.
dan hutang kartu kredit 5 juta. Kamu mulai coba tuh lunasin hutang pay later yang lebih kecil dulu ya. Kalau kamu mulai pembayaran kamu dari yang paling besar, waduh, itu akan bikin kamu rasanya kok susah banget ya buat bayarnya. Gak selesai-selesai. Dan banyak orang menyerah di tengah jalan karena ini. Tapi kalau kamu bayar dari yang paling kecil, kamu rasanya bisa mengatasi pembayaran satu persatu. Jadi ada rasa apa ya? Ada rasa kemenangan setiap kali kamu berhasil melunasi hutang kamu. Dan membuat kamu jadi semangat melunasi hutang yang lebih besar. Yang terakhir, dan menurut ayah, ini penting dan selalu jadi sesuatu yang ayah kerjakan. Berdoa. Nah, Tuhan kita tuh kaya banget. Dia tahu masalah kamu. Dia mendengar semua keluhan kamu. Jika kamu setia di hal kecil, Dia akan mempercayai kamu dengan hal yang lebih besar. Dia sayang kamu dan tidak akan pernah ninggalin kamu. Dan ayah percaya dengan kamu berdoa, Tuhan akan memudahkan cara kamu dalam menghadapi masalah. Misalnya nih, bisa tiba-tiba dapat proyek entah dari mana atau dapat uang tambahan yang kamu gak pernah duga. Dan itu bisa ngeringanin kamu dalam bayar hutangnya. Jadi, doa terus sama Tuhan. Mukjizat akan datang ke orang yang mau berusaha. Ayah percaya banget kamu pasti bisa, oke? Nah, waktu kamu udah selesaiin perutangan kamu, itu bukan berarti kamu bisa boros-boros lagi loh. Wah, itu gak benar kalau kayak gitu. Ayah belajar bahwa dengan duit kita 20% itu habis karena kebutuhan bulanan, tapi 80% itu karena lifestyle. Berarti di 80% itu kamu harus belajar untuk mengatasi tabungan kamu dan mulai apa? Mulai berinvestasi atau menginvestasi. Belajar untuk lebih irit, menghemat, misalnya bisa kurangin beli kopi gitu ya. Mulai masak sendiri, kurangin shopping dan jajan-jajan lainnya. Pokoknya mengutamakan kebutuhan kamu, bukan kerakusan kamu. Jadi waktu kamu dapat gaji atau uang saku, kamu coba sisihin 20% untuk kamu simpen ke tabungan kamu. Kamu bahkan bisa menginvestasikan ke resa dana pasar uang. Itu bahkan bisa kamu investasi dari uang yang 10.000 loh. Kamu bisa beli emas juga. Well, ayah berharap dari obrolan kita kali ini, kamu bisa dapetin solusi dari masalah kamu. Ya. Walaupun keadaan kamu seperti ini, kamu harus ingat. Dan selalu kamu harus ingat ini. Ayah sayang sama kamu. Dan selalu ayah katakan, ayah bangga sama kamu. Kamu pasti bisa ya.